Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu dan keluarga selalu sehat, diberikan kebahagiaan, serta dimudahkan rezekinya. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur dari film berjudul Till the End of the World. Film ini dirilis pada tahun 2018 dan menjadi salah satu film Asia terbaik yang menceritakan tentang dua sejoli yang selamat dari kecelakaan pesawat di Antartika dan juga perjuangan mereka untuk bertahan hidup di tempat paling dingin di dunia. Lalu bagaimanakah mereka bertahan dari suhu yang begitu dingin? Oleh karena itu, siapkan kopinya, ambil posisi nyaman, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah pesawat melintasi kutub selatan bumi, yaitu Antartika. Antartika merupakan sebuah benua yang diselimuti salju yang tidak berujung. Bahkan gunung yang tinggi pun ditutupi oleh salju yang begitu dingin. Pesawat itu ditumpangi oleh beberapa orang, diantaranya adalah Wu Fuchun, Jing Ruyi, dan Natasha. Wu sendiri adalah seorang pengusaha penyedia event dan Natasha adalah sekretarisnya. Sementara Ruyi adalah seorang pemandu di Antartika. Mereka terbang ke Antartika dengan tujuan promosi perusahaan milik Wu yang berencana akan melakukan event pernikahan di Antartika. Wu beranggapan ide bisnis ini sangat menjanjikan karena sangat unik dan belum ada yang melakukannya. Awalnya perjalanan mereka tampak menyenangkan. Tapi tidak lama berselang, tiba-tiba cuaca berubah seperti akan terjadi badai besar. Sang pilot mencoba meminta bantuan melalui radio dan juga mengatakan kalau ia akan membelokkan pesawatnya dan mengambil jalan memutar untuk menghindari badai yang akan datang. Tapi badai datang dengan begitu cepatnya hingga mereka tidak bisa menghindar dan pilot berusaha untuk mendarat darurat. Beberapa waktu kemudian Wu yang selamat tersadar dari pingsannya dan melihat pesawatnya telah hancur tak berbentuk. Sementara itu terlihat Natasha dan Ruyi juga berhasil selamat dari kecelakaan tersebut. Namun Natasha mengalami pendarahan akibat benturan di kepalanya, sementara Ruyi terjepit dan kakinya patah tertimpa puing pesawat. Tidak lama berselang Wu masuk lalu mencoba menyelamatkan mereka. Wu berpacu dengan waktu karena pesawat mulai tenggelam sebab lapisan es pecah akibat benturan hebat dari kecelakaan tadi. Akhirnya mereka bertiga berhasil keluar sebelum pesawat itu benar-benar tenggelam. Tapi tidak berselang lama, Natasha yang sudah kehabisan banyak darah, ia pun menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggal di sana. Lalu Wu mencoba mencari sinyal, tapi walaupun berusaha sekuat tenaga, ia tidak kunjung mendapatkan sinyal. Wu bertanya kepada Ruyi, apakah ada yang akan menyelamatkan kita? Ruyi mengatakan kalau mereka telah jauh keluar dari rute penerbangan dan kemungkinan mereka akan ditemukan sangatlah sedikit. Tidak ingin menyerah dengan keadaan, mereka melanjutkan perjalanan dan tetap membawa mayat Natasha bersama mereka. Wu berusaha menarik Natasha dan Ruyi yang kakinya telah patah. Namun tidak berselang lama, tiba-tiba badai kembali datang. Mereka berusaha membuat lubang untuk berlindung.
Setelah badai reda, Wu mencoba menaiki bukit untuk mencari sinyal. Sementara Rui menunggu di dalam lubang yang mereka buat, dan di sana ia melihat burung pemakan bangkai mulai memakan tubuh Natasha. Beruntungnya Wu datang, lalu mereka pun menguburkan Natasha. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Dengan bersusah payah, Wu mengendong Rui yang kakinya telah patah. Setelah lama berjalan, mereka melihat sebuah kamp penelitian yang telah lama ditinggalkan, dan mereka pun berniat tinggal di sana sampai pertolongan datang ataupun sambil mencari jalan keluar dari sana. Di sana, mereka menemukan banyak persediaan makanan yang ditinggalkan oleh para peneliti. Tidak hanya makanan, mereka menemukan genset sehingga mereka memiliki harapan bertahan hidup untuk beberapa minggu ke depan. Saat memeriksa barang-barang, mereka menemukan sebuah jurnal. Dari jurnal itu, mereka mengetahui ada sebuah stasiun penelitian yang berjarak 20 km dari kamp yang sedang mereka tempati. Tapi yang jadi masalah adalah mereka tidak tahu lokasi dari kamp penelitian tersebut. Walaupun seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami, Wu mulai melakukan perjalanan puluhan kilometer untuk mencari bantuan. Hingga sampai hari ke-6 Wu menjelajah, namun ia hanya menemukan anjing laut dan rombongan penguin. Di hari ke-8, Wu kembali melakukan perjalanan menjelajahi padang es dan berharap menemukan seseorang di sana. Di saat ia sedang buang air, tiba-tiba tebing es runtuh yang membuat Wu segera berlari menyelamatkan diri sambil memasang celananya. Beruntungnya ia berhasil selamat dari runtuhan es yang hampir menguburnya hidup-hidup. Dan tidak terasa, sudah 15 hari mereka terjebak di Antartika dan kini persediaan makanan mereka sudah menipis. Mereka pun memakai bangkai makanan yang ditemukan oleh Wu, namun karena masak dengan bahan seadanya, mereka berdua tidak bisa memakan bangkai burung tersebut. Tidak terasa sudah 18 hari mereka di sana. Di hari itu, Wu memiliki ide. Dengan tongsis yang ia bawa, ia pun memancing ikan. Tanpa disangka-sangka, idenya pun berhasil dan dia mendapatkan seekor ikan. Saat dia akan pulang, es yang dilewatinya tiba-tiba retak, yang membuat dia terperosok ke dalam jurang yang dalam hingga pingsan seketika. Beberapa saat kemudian, Wu tersadar dan dia bingung untuk mencari jalan keluar dari sana. Ia tidak menyerah begitu saja. Wu tetap mencari jalan keluar dengan menyusuri lorong yang dingin dan gelap. Dan tidak terasa, sudah 2 hari Wu terjebak di sana. Ia mulai mengkhawatirkan Rui karena kalau ia mati di sana, siapa yang akan merawat Rui yang tidak bisa apa-apa karena kakinya belum sembuh. Sementara itu di camp, Rui menangisi Wu yang tidak kunjung kembali. Karena suhu semakin dingin, ia pun berusaha keluar untuk menghidupkan genset agar mesin penghangat bisa hidup. Tapi setelah berusaha keras, ia kehabisan tenaga dan akhirnya ia pun pingsan. Sementara itu, Wu masih terus berusaha untuk keluar dari sana. Ia melewati celah yang sempit dan gelap. Dengan korek api yang ia bawa, ia terus berusaha menggali lubang mengikuti arah cahaya.
Dengan segenap tenaga yang tersisa, ia segera kembali ke camp untuk menemui Rui. Tetapi di sana ia menemukan Rui yang telah lemas kedinginan. Ia segera membawa Rui masuk, lalu menghangatkan Rui yang mengalami radang dingin. Beberapa hari kemudian, Wu kembali melakukan perjalanan, tapi saat akan pulang, tiba-tiba matanya sakit dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Semakin lama penglihatannya semakin buruk, membuat Wu putus asa dan berteriak memanggil Rui. Dari sinilah mereka mulai ada perasaan satu sama lain. Rui merawat Wu dengan penuh kasih sayang. Rui juga mengatakan kalau mata Wu sakit karena es memantulkan 95% cahaya matahari. Dan Rui juga mengatakan kalau mata Wu akan kembali sembuh dalam beberapa hari ke depan. Karena tidak ada kacamata yang bisa dipakai, Rui memberikan BH-nya untuk dijadikan kacamata oleh Wu. Di saat mereka sedang bercerita, tanpa sengaja Wu memperhatikan dada Rui. Yang ternyata Rui salah paham. Wu melihat patung dewa yang dipakai oleh Rui dan berdoa padanya. Keesokan harinya, Wu kembali melanjutkan pencarian dengan memakai BH Rui sebagai kacamata. Di saat beristirahat, Wu melihat ikan-ikan kecil yang ternyata sedang dikejar oleh seekor paus besar. Dan tiba-tiba saja terjadi retakan besar yang membuatnya tenggelam. Di saat dia mulai lemas, beruntungnya datang rombongan penguin yang membuat Wu berhasil keluar dari sana. Dengan sisa tenaga yang ada, sambil menahan dingin, Wu berjalan kembali ke camp dengan tubuh setengah membeku. Rui yang melihatnya segera memberikan pertolongan, membuka semua pakaian Wu yang basah, lalu menghangatkan dengan tubuhnya. Tidak terasa, sudah 48 hari mereka di Antartika, dan mereka sudah mulai berdamai dengan keadaan dan menikmati waktu bersama. Hari-hari pun terus berlalu, dan tanpa disadari oleh Wu ternyata Rui jatuh sakit. Mereka pun bercerita tentang keinginan mereka di masa tua nanti, dan mereka pun saling menyemangati. Semakin hari, rasa cinta mereka semakin besar sehingga Wu melamar Rui dan melangsungkan pernikahan mereka hanya berdua saja. Beberapa hari kemudian, genset sudah kehabisan bahan bakar. Makanan sudah hampir habis, yang membuat mereka harus segera bergerak dengan cepat. Wu kembali melakukan perjalanan, tapi entah kenapa kali ini ia merasa sangat berat untuk meninggalkan Rui. Rui memberikan buku panduan untuk bertahan hidup karena perjalanan kali ini akan berlangsung selama beberapa hari. Dengan sisa tenaga yang ada, Wu terus berjalan jauh menuju selatan.
Namun tiba-tiba badai besar datang yang membuat Wu pingsan di sana. Saat pingsan, datang seekor penguin lalu membangunkannya. Yang ternyata ia sudah tidak jauh dari kamp peneliti. Tanpa pikir panjang, ia pun memukul tong untuk meminta tolong. Tidak berselang lama, beberapa orang peneliti datang ke sana. Lalu Wu meminta untuk menjemput Rui yang masih menunggunya. Sesampainya di camp yang ditempati Rui, tidak disangka-sangka gunung es yang berada di belakang camp runtuh dan menghancurkan camp tersebut. Walaupun berontak dan ingin keluar untuk menyelamatkan kekasihnya, karena sangat berbahaya, dia pun ditahan oleh semua orang. Hingga akhirnya ia pun pingsan. Saat pingsan, Wu bermimpi saat indah yang ia lalui bersama Rui. Dan setelah sadar, ia pun merenung dan teringat sebuah tempat yang pernah ia kunjungi bersama Rui. Karena masih belum percaya dengan kepergian Rui yang begitu cepat, ia pun pergi ke tempat itu menggunakan motor salju. Dan ternyata dugaannya benar. Dengan keyakinan cintanya pada Rui, ia menemukan Rui dalam keadaan setengah sadar. Mereka sangat bahagia sambil menikmati indahnya pemandangan malam. Lalu film pun berakhir dengan bahagia. Dan itulah alur cerita film kali ini. Silahkan tulis pendapatmu tentang film ini di kolom komentar. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jaga terus kesehatanmu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.